Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat. Kembali berjumpa dengan gerahajurnalis.id, IG live streaming kami dan koridor.tv. Teman-teman sahabat koridor.tv dan Geraha Jurnalis, pada siang hari ini kita kembali mengundang CEO Central Group, ya, bukan kebetulan, ya. Kita kembali mengundang beliau sesuai dengan liputan kami sebelumnya, bagaimana gebrakan Central Group mulai dari Batam, kemudian mulai menasional, ya. Dan ini beberapa langkah-langkah Bu Prinsip kemarin kita dengar-dengar, kita intip, sudah mulai mencari titik-titik lokasi strategis di Jabodetabek. Kemudian kalau nggak salah hari ini, nanti sore kebetulan di salah satu hotel Central Group menyelenggarakan investor gathering. Pembicaranya siapa lagi kalau bukan andalan kita, Pak Tung Desem Waringin, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu teman-teman mungkin ada yang bisa berkesempatan untuk hadir. Terus kemudian nanti tanggal 10 sampai tanggal 12 Central Group di Batam juga menyelenggarakan kegiatan. Salah satunya adalah penandatanganan kerjasama MOU dengan salah satu chain hotel untuk proyek hotel Central Group di salah satu proyeknya di Serenity Hill, ya. Nah, ini cukup banyak nih teman-teman, dan siapa tahu juga ada peluang-peluang kerjasama, kesempatan untuk kerjasama lahan, baik sesama developer atau mungkin dari landlord yang punya lahan-lahan bagus. Nanti kita bisa diskusi panjang dengan Ibu Prinsip, termasuk pemilik material-material building yang tentunya yang berkelas, ya, untuk nanti bisa kerjasama dengan Central Group. Oke, kita sapa langsung Bu Prinsip Mulyadi, CEO Central Group. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Pak Indra. Apa kabar? Baik, Pak. Thank you banget nih, Pak. Kita undang lagi. Iya. Ini untuk yang kedua kali, Bu. Kedua kali, betul, Pak. Redaksi kami, terima kasih waktunya, Bu Prinsip. Rencana hari Jakarta, Bu. Hari ini ya. Yang kedua kali lo datang ke Jakarta. Betul. Kalau bisa dikatakan ya, Pak, ya, akhir-akhir ini cukup sering, sering kita ke Jakarta karena cukup padat kegiatan-kegiatan kita, dan trip kali ini kami juga datang bersama dengan para rombongan marketing and sales kami. Oh, ini satu rombongan, Pak. Satu rombongan. Okay. Jadi tanggal 2 Juni kemarin kami sudah mengadakan gathering agent, ya. Gathering agent di Jabodetabek. Sambutannya sangat bagus, yang dimana kami menyampaikan bahwa persis di hari ini nih, tanggal 6 Juni, kami akan mengadakan investor gathering di Jakarta nih, Pak. Kali ini the first time. Pertama kali. Yes. Biasa. Ini keberanian luar biasa dari Batam ke Jakarta nih, bikin investor gathering. Yes. Pesertanya dari mana? Pesertanya rata-rata banyak relasi-relasi juga, ya, relasi yang selama ini kami koneksikan, dan juga para agent banyak sekali mengundang juga para investor mereka, database mereka, karena sambutannya sangat antusias, ya, Pak, ya. Ini untuk proyek yang mana? Proyek kami yang di ini Serenity Central. Ya, proyek kerjasama dengan Pak Tung Desem Waringin. Oh, ini kayaknya salah satu proyek andalan ini, ya. Oh, pasti. Ini kan yang kemarin dapat penghargaan itu, iya, Pak. Iya, The Best Housing Concept Design, Pak. Betul, Villa and Resort. Yes. Itu udah jadi, Bu? Belum, karena kami baru mulai launching 5 Maret kemarin 2022. Project ini baru kita launching, dan sambutannya luar biasa. Dan saat ini kami juga minggu depan, ya, Pak Tung akan berangkat lagi ke Batam untuk melakukan launching NUP tahap 3. Yang tahap 3. Tahap 3. Proyek yang sama. Proyek sama. Jadi bisa dikatakan bahwa hanya dalam waktu Maret, April nih, ya, bulan Mei, dalam 3 bulan kami sudah berhasil untuk melaunching tahap ketiga. Cukup cepat sih, Pak. Nah, nanti sore. Yes. Itu di mana lokasi? Acara kita ada di Swiss Hotel PIK, Peak Avenue sebelahnya. Ada Swiss ini Hotel. juga, ada
ada kegiatan mungkin motivasi juga dari yes. Karena pada dasarnya kan kami juga ingin para tamu undangan kami, para investor yang datang, mereka tuh mendapatkan satu nilai ilmu-ilmu investasi ya. Karena kan project ini kan kami kerjasama dengan Pak Tung Desemberingin. Beliau kalau bisa dikatakan adalah seseorang yang sangat ahli di dalam memahami investasi. Terlebih di zaman ending of pandemic ini nih, Pak. Dan juga dengan kondisi fluktuasi di mana saham, mata uang asing, forex dan juga Bitcoin yang sangat agak sedikit wah bahasanya apa Pak? Jadi tentu para investor akan mencari alternatif ya Pak ya. Mencari alternatif. Kalau sementara mereka masih menyimpan, mereka punya dana di bank dan saat ini kan sepertinya kurang menarik ya. Suku bunga bank yang udah di titik terendah, justru sekarang menariknya adalah investasinya menurut saya ya. Mudah-mudahan nanti sore dapat informasi lebih jelas dari beliau. Menurut saya properti dong Pak. Karena properti asetnya jelas ada ya. Terus harga pasti belum mahal juga Ibu. Wah ini ya. harga perdana sih Pak. Harga perdana kalau bahasa promo saya ya sebagai yang melaunching itu kami sama mengatakan bahwa ini adalah harga perdana di mana bisa mendapatkan cuan 56,4% tuh Pak. Besar sekali. Gimana hitungannya itu? Hitungannya ya Pak ya. Tunggu nanti sore Pak. Jadi harga berapa Bu? Harga villa kami itu di harga hanya 570 juta Pak. Pada saat setelah dikurangin dengan semua promo dan kami juga memberikan return on investment sebesar 12%, yang dimana apabila membayar cash keras kami langsung potong di depan. Jadi ROI-nya bukan setelah serah terima villa, namun kami potong di harga jual. Jadi konsumen membeli itu benar-benar termurah, yaitu maka bisa untungnya 56,4%. Gitu. Berapa unit Bu yang di pasar? Yang hari ini kami hanya satu blok khusus untuk investor di Jabodetabek. Kesempatan untuk sahabat. Ya terbatas hanya 29 unit Pak. Yes, karena setelah ini selesai sudah nggak ada lagi, hanya lanjut ke NUP minggu depan tahap 3. Secara project sih banyak ya Pak ya. Mudah-mudahan hari ini dapat yang terbaik. Karena offering hari ini definitely di 570 itu harga terbaik. 570 juta. Seperti apa Bu villa yang ditawarkan dengan harga segitu? Jadi project kami Serenity Central kalau bisa dikatakan seperti gini Pak, melihat istilahnya gimana ya, pada saat mendesain itu istilahnya saya udah benar-benar konsepnya mengatakan listen to what the land has says. Itu kan quote yang pernah saya katakan ya. Jadi artinya kita kembali ke nature alam karena dengan masa pandemik lifestyle daripada kita semua berubah total ya Pak ya. Dimana zaman dulu kita suka pergi ke mall, kita suka huniannya itu di dalam rumah tertutup. Namun dengan 2 tahun terjadi perubahan demikian, itu benar-benar changing secara lifestyle, secara gaya hidup, kebutuhan. Banyak kali orang tuh ingin sesuatu yang sangat nature, kembali ke alam, di mana rumahnya juga banyak open space, ada inner courtyard, dan juga ada penghijauan. Definitely penghijauan dan matahari itu sangat penting ya. Kita punya hunian. Jadi dengan konsep villa ini kami juga membawa satu tagline, yaitu everyone can own a villa. Jadi artinya setiap orang tuh bisa memiliki villa Pak. Kalau kita bicara satu kata villa, rata-rata kan orang membayangkan wah itu benar-benar yang orang kaya. Dimana harga villa itu kalau bisa dikatakan 5, 10, 20 M. Seperti yang di puncak gitu ya Pak ya. Zaman dari dulu saya kecil tuh. Nggak kebayang mau punya villa di situ. Temen-temen yang orang tuanya yang udah top banget deh baru punya villa, kami nginep ke sana bisa 1000 meter. Ya namun mungkin juga dengan pengalaman kecil seperti gitu ya Pak ya, bahwa aku teman saya orang tuanya keren banget punya villa tuh sampai 1000 meter di puncak. Ya jadi teradopsilah bahwa sekarang kami ingin sebagai developer di Batam, kami ingin bahwa setiap orang bisa memiliki villa. Dan juga dengan kondisi alam yang berkontur, desain kami sangat menarik sih. Bu bisa digambarkan nggak posisinya itu di mana ya di Batam? Di Batam ya, kalau kita lihat itu di Sekupang. Ya, Sekupang itu adalah satu lokasi yang bisa dikatakan itu adalah the new development of Kota Batam. Jadi artinya begini,
Kota Batam sendiri kan sudah develop kurang lebih 30 tahun ya. Di mana awal-awal pengembangan memang Sekupang adalah satu lokasi yang menjadi pusat pemerintahan. Di situ juga ada rumah sakit Tabar dan juga ada pelabuhan International Ferry terminal ke Singapura, Pak. Sangat strategis. Di Sekupang ada? Ada, itu adalah sekitar 20-30 tahun yang lalu. Kemudian developmentnya mulai ditinggalkan, Pak. Zaman dulu. Pergi ke Nagoya, ke Jodo. Kemudian 10 tahun terakhir mereka ke Batam Center. Nah, pada saat Batam Center sudah develop, sudah sangat padat, Batam, pemerintah kota Batam mulai melirik bahwa Sekupang is the next destination, the next tempat yang sangat bagus untuk residensial dan untuk pengembangan tourism. Itu benar-benar pemerintah kota Batam benar-benar mencanangkan di situ sebagai tourism, Pak, karena akan dibangun juga ekotourism park sebesar 70 hektar di Sekupang. Di Sekupang. Kemudian juga banyak sekali ada trek sepeda untuk orang-orang berolahraga, dan mengadopsi itu kami punya perumahan juga sekeliling depan rumah itu ada jogging track. Jadi tidak hanya adalah parkiran mobil dan jalan mobil ya ke dalam kawasan, setiap depan rumah dilewatin jogging track juga. Jadi ini villa cocoknya apakah untuk disewakan atau ditinggali atau dihuni, Bu? Yes, villa ini di atas lahan 7,7 hektar, kurang lebih 400 unit. Untuk saat ini kombinasi yang kita terapkan itu adalah 20% itu sebagai hotel, hotel and resort, Pak. Which is yang seperti tadi Bapak udah singgung, tanggal 10 kami akan melakukan signing dengan chain international hotel, yaitu di Ascott Limited. Untuk mengelola villa hotel di sana, hotel and villa, hotel and villa. Kemudian 20% kami juga menyediakan kepada para investor, di mana bahwa lokasi tersebut sangat bagus, konsep yang kami berikan adalah terbaik, konsep resort, dan kami ingin juga para investor itu benar-benar yang sudah trust dengan kami sekian 32 tahun lebih ya Pak ya, sejak 1989 kan. Jadi mereka yang punya trust kepada kami bisa membeli villa tersebut menjadi investor bersama-sama dengan hotel operator yang ada. Kita juga menyediakan villa manajemen operator untuk membantu mereka. Jadi konsep di sini adalah para investor pada saat mereka membeli, kita memberikan istilahnya saya katakan apa? Worry free. Ya, worry free itu artinya mereka beli, mereka nggak usah pusing. Terus saya beli, saya di Jakarta. Yang kelola siapa? Housekeeping siapa? Yang menyewakan siapa? Nah, kami menyediakan juga, Pak. Kami sedang dalam negosiasi dengan 5 villa operator. Villa operator di mana mereka bersedia memberikan penawaran-penawaran terbaik kepada para investor pembeli di villa tersebut. Jadi worry free, Pak. Jadi udah beli, setelah 2 tahun serah terima, langsung dikelola, dikerjasamakan, dikelola, dan sampai disewakan. Housekeepingnya juga di manage. Karena kawasan ini kan adalah kawasan yang ada hotel, Pak. Jadi in the long run pasti dia punya residential managementnya kami kelola dengan baik. Pasti memberikan nilai capital gain yang luar biasa. Ini memang Batam ini menarik, Bu. Saya mungkin diskusi sedikit ya. Saya kalau nggak salah tangkap ini data 2021 ya. Pertumbuhan ekonomi di Batam ini luar biasa ya. 4,4 sekian. Yes, betul, Pak. Dan ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi di Kepri. Bahkan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Ya, ini menarik nih. Menarik. Kita pasti lihat nih dari destinasi wisata yang juga sangat bagus ke Batam ya. Ini salah satu mungkin itu yang membuat perekonomian masih tetap bagus. Nah, buat wisata itu yang dibutuhkan untuk bisa berkembang dan berjalan baik ini pertama pasti infrastruktur. Definitely, dan itu luar biasa, Pak. Di Batam, Bapak saya undang Pak ke Batam, Pak. Iya, itu lama sekali nih nggak ke Batam. Begitu ya. 5 tahun terakhir ini katanya Batam pertumbuhan ininya luar biasa. Hampir setiap titik lokasi di Kota Batam itu ruas jalan sudah diperlebar, Pak. Hampir menjangkau hampir seluruh kawasan loh, Pak. 5-6 kabupaten terbesar semuanya 5. Row mobilnya 5, sudah ada flyover. Ya kan, dan masih dalam proses pembangunan terus. Jadi hampir setiap titik pelosok, Pak. Pembangunan infrastruktur luar biasa itu memang thank you banget kepada Bapak Wali Kota nih. Pak Wali Kota udah sekaligus itu. Kalau dulu kan
BP beda, Oh, ya. masing-masing beda. Yes, Ini sekaligus beliau Yes. urusin semua dua-duanya ya. Karena fokusnya jelas tuh Pak, Jelas, karena memang mengangkat Batam ke tingkat yang lebih ini ya. Saya lihat beliau oke ya. Def- Terus makanya mungkin tingkat kunjungan wisata juga ke Batam masih Yes. cukup baik ya. Data kami juga yang kami dapatkan dari BPS ya Pak ya, tahun 2019 sebelum pandemik ya, itu juga tingkat tourism, kunjungan pengunjung ya ke kota Batam itu number 3 Pak, setelah Bali, Jakarta itu Batam. Iya itu datanya tuh cukup surprising ya, tanpa disangka Batam yang awalnya satu kota kecil tapi dengan pertumbuhan demikian ternyata tingkat weekend tourism kami besar sekali. Dan karena satu Pak Indra, sorry ya, saya jadi exciting. Iya, bicara Batam memang semangat. Wah, iya karena gini Pak, karena kedekatan kota Batam dengan Singapura dan Malaysia, ya jadi kalau bisa kita katakan saya sering melihat hotel itu fully book terus. Kenapa? Karena konvensi nasional seluruh Indonesia rata-rata banyak preferensinya di kota Batam. Karena setelah mereka melakukan meeting, convention, national meeting, itu lanjut ke Singapura, lanjut ke Malaysia. Iya, itu yang terjadi. Iya, jadi semua orang tuh kalau itu bawa paspor. Termasuk acara ibu besok mungkin. Acara ibu besok tanggal 10 juga nyebrang juga. Iya, kayak patung saya mau ngundang nih ke nyebrang juga nih udah lama kan. Tapi sebenarnya selain dari infrastruktur juga yang sangat mendukung tadi di Batam, saya kesediaan hotelnya juga cukup baik. Nah, salah satu mungkin nanti villa-villa yang Ibu siapin juga. Amin, hotel kami akan menjadi yang terbaik. Wisatawan juga punya pilihan selain hotel ada villa ya, mungkin mereka bisa pakai juga ya. Nah, ini yang menarik. Jadi peluangnya memang untuk investasi di tourism di Batam kelihatan peluangnya masih sangat besar sekali. Dan yang surprisingly ya Pak ya, pada saat kami menentukan bahwa lokasi kami dengan konsep villa and resort itu harus ada satu hotel operator yang bergabung di kami. Itu satu lagi keunggulan. Ya, hotel operator pada saat kami menjajaki, mindset kami kan tentu yang international chain, bintang 4 ke atas. Konsepnya adalah konsep yang istilahnya hotelnya tuh bukan hotel city hotel, ya. Dan pada saat kami menjajaki hotel operator A, B, C, D, 5 biasanya ya. Kami kalau pada saat menjajaki satu opportunity itu kami selalu berusaha memberikan opsi-opsi. Nah, di Ascott Limited itu kan perusahaan Singapura ya, yang mereka juga udah acquire Fausia Group, Hotel Haris di Ascott, Somerset, Citadine. Nah, pada saat mereka mengunjungi ke lokasi, itu tuh istilahnya tuh kayak orang yang udah mau dijodohin dan kayaknya tuh koneksinya itu langsung dapat gitu loh Pak. Kami dengan para business development dari Ascott Group ya. Jaringannya luas ya. Mereka jaringannya udah di seluruh dunia ya, dan juga pada saat mereka melihat lokasi kami, mereka langsung bilang, Bu Prinsip, Ascott harus di sini. Jadi kami belum menentukan pilihan, mereka juga merasa mereka merasa ini rumahnya mereka gitu. Bahwa ini lokasinya lokasi tourism, lokasinya kita akan bangun dengan konsep perbukitan dengan hijau, dan mereka juga 2 tahun terakhir itu secara visi company itu juga memilih lebih membangun resort hotel dibandingkan dengan city hotel. Ya, zaman sekarang mungkin orang lebih preferensinya ke situ ya Pak ya. Gitu, walaupun mereka mengadakan bisnis trip, tapi kalau Batam kan deket, nggak ada macet. Macet free Pak. Jadi kalau orang mau convention itu juga bisa ke lokasi kami, karena untuk ke kota aja hanya 15 menit, sangat dekat. Sebentar, itu di Sekupang dekat lokasi villanya Ibu, artinya ada dermaga ferry juga yang ke Singapura langsung. Yes, hanya 10 menit. 10 menit. Ada beberapa titik dermaga sebenarnya di Batam ada 5 Pak. 5, salah satu di tempat Ibu. Deket Sekupang situ, Sekupang International Ferry Terminal. Berapa jauh Bu dari? 10 menit. 10 menit ke lokasi kami, hotel kami. Dekat ya. Jadi dia, karena ini biasanya kan dari hotel mungkin lokasinya agak berbeda, terus sekarang kan villa ya. Villa itu juga kami akan bangun hotel, satu bangunan hotel kurang lebih 160 kamar, dan sekelilingnya itu baru villa. Jadi ada 2 opsi Pak. Villa itu kan 2 bedroom, 2 bedroom villa. Kalau hotel itu adalah kamar hotel. Mungkin ada penthouse, juga kamar hotel yang bisa connecting room gitu.
Jadi opsinya banyak. Iya, jadi apakah hotel atau mungkin di villa ya? Yes, karena semua dapat. Mungkin minat yang mau di villa juga banyak juga. Family ya, family yang punya anak-anak. Dan satu hal kan kami udah pernah sharing ya Pak ya, konsep di tempat kami itu Pak Tung dari awal selalu bilang, pada saat kamu mendesain satu proyek, selalu berpikir apa sih yang bisa memberikan perbedaan dramatis luar biasa, ya, yang bisa diserahkan kepada konsumen kita supaya mendapatkan satu kenyamanan. Sehingga kolam renang yang kami bangun, infinity pool di atas bukit dengan panjang 184 meter, Pak. Which is lebih panjang dari Marina Bay Sands Singapura yang 6. Wah, luar biasa. Itu saya ngebayanginnya berenangnya sampai ke sana gimana ya Pak ya. Cukup ini sih amazing sih. Karena waktu kami research untuk lebih panjang menjadi yang terpanjang seperti apa, ya kan? Jadi pada saat kami research MBS udah masuk di World of Record, Pak. Marina Bay Sands punya kolam renang infinity pool yang di atas tuh yang menghubungkan 3 gedung yang bentuk kapal di atas itu 146 meter. Itu sudah mendapatkan World of Record. Nah, yang kami bangun tuh 184. Harusnya masuk juga nih. Amin. Nanti segera kami jadi realisasikan dan itu kita peresmian. Yes. Nanti saya coba reference kontak ke Thank you Pak. Muri ya. Ya, amin ya biar bisa diabadikan ya karena sesuatu yang berbeda banget sih. Tapi belum jadi ya. Pembangunan kita 2024 serah terima. Yes. Oke. Bu, bisa digambarkan keuntungan investor ya. Jadi mungkin kalau hari ini ada acara gathering ya, seperti apa sih Bu? Keuntungan investor ya, definitely bahwa satu hal adalah bahwa kami sebagai developer di Kota Batam itu sudah banyak menjalin kerjasama Pak. Salah satu proyek yang andalan kami itu kerjasamanya dengan Alam Sutera Group. Jadi ada perusahaan afiliasi dari anak perusahaan ya dari Alam Sutera Group itu mereka mempunyai land dan ternyata mereka dari sekian banyak para sesepuh ya developer di Kota Batam atau nasional mereka memilih kami sebagai partner kerjasama. Nah itu kan sudah menjadi satu kepercayaan ya yang diberikan oleh seorang developer nasional begitu bagus. Percaya kepada lokal developer kami di Kota Batam. Pada saat pembangunan itu kami juga belum pede untuk memasarkan ke Jabodetabek ke nasional. Belum karena konsep daripada hunian yang kami bangun itu masih berupa integrated township. Berarti kan masih berupa hunian. Berapa luasnya itu? Itu lahan yang mereka miliki 55 hektar Pak. Ada plus-plus sih karena satu lokasi itu 55 hektar, di sebelah-sebelahnya banyak lagi gitu. Jadi itu menjadi integrated township. Namun masih dalam tahap awal, 11 klaster perumahan kami sudah kembangkan klaster keempat dalam waktu 2 tahun ini. Dan masih berupa ini Pak, residensial untuk first time home buyer. Orang-orang yang huni di Batam, ya. Pada saat kami venture dengan berkolaborasi dengan Pak Tung Desemwaringin, Pak Tung kan penuh dengan semua ide fantastik ya. Ide-idenya tuh sometimes tuh nggak kebayang deh Pak. Ya, dan disitulah mulai ada konsep-konsep development ke arah villa and resort. Nah, pada saat villa and resort tentu kan tidak hanya untuk hunian saja, akan dipakai juga untuk orang-orang yang ingin berinvestasi di properti, investasi yang nilai tambahnya sangat menarik karena dikombinasikan dengan tourism, dengan hotel. Itu nilai yang sangat luar biasa untuk para investor karena definitely itu akan dicari dibandingkan dengan rumah investasi di tengah kota menjadi satu bagian daripada Airbnb. Tapi kalau investor yang malam ini memutuskan untuk membeli di tempat kami, satu blok itu akan dikelola oleh bisa punya opsi ya Pak ya. Satu, fleksibilitas bahwa mereka bisa pakai untuk kelola sendiri. Karena zaman sekarang kan dunia exposure e-commerce sudah sangat open. Airbnb bahkan ya kan Airbnb itu kita udah bisa posting sendiri. Bahkan banyak juga rumah-rumah villa-villa yang mau dipasarin itu mereka upload sendiri di sosial media Instagram gitu kan. Terus lanjut lagi adalah kami juga bekerja sama dengan profesional villa management operator di mana semacam service residence ya itu juga gampang untuk disewakan.
Ya, sehingga istilahnya apa Pak? Garansi daripada return on investment itu kami tidak memberikan kami memberikan garansi angkanya tuh 12%. Yang 12% untuk pada saat rumah jadi, vilanya jadi ya, itu dipotong di harga beli. Udah lebihan plus bahwa itu nilai investasinya udah cuan 12% Pak. Jadi pada saat malam ini akan beli itu udah cuan 12% yang bukan garansi tapi nyata langsung potong di harga jual. Itu udah adalah bentuk. Sekarang harga jual berapa? 500? Harganya itu sebenarnya di 900-an. Pada saat karena sekarang harga perdana ada tambahan diskon 10%. Ya, terus karena cara bayarnya adalah cash keras, diskonnya tambah lagi 15%, tambah lagi 5%. Jadi 15 plus 10 plus 5. Ya, mendapatkan harganya adalah 600-an juta. Plus ROI yang kami berikan di muka 12%. Ya, jatuh-jatuhnya 56,4 Pak. Banyak banget Bu. Itu angka yang sometimes kita pikir oke lah kita perdana kita untuk memberikan satu benefit kepada kami punya konsumen yang percaya ya, yang beli pertama kali Pak. Kalau nanti belinya setelah 29 unit itu gak dapat lagi. Kembali ke harga 700-an. Cash kerasnya 700-an. Jadi bisa dikatakan sekarang secara harga diskon itu 56,4%. Nanti pada saat mereka menunggu tahap 3 itu sudah terjadi juga selisih another 20%. Jadi angka benefitnya tuh udah di depan mata terlihat nyata. Bukan janji-janji Pak. Ya kan, bukan janji-janji. Kedua, dengan bahwa lokasi tersebut ada international hotel chain, hotel kami akan kami namakan Serenity Hotel. Serenity Hotel and Resort managed by The Ascott Limited. Jadi dengan hotel yang sudah pasti top brand ya, top brand. Terus kemudian villa yang di sana akan dibantu manajemen oleh profesional villa management. Jadi garansi rentalnya udah di tangan itu. Dan nggak perlu mikir lagi rental tahunan Pak, rental mingguan. Ini bisa rental harian seperti layaknya satu investasi hotel. Jadi artinya gini, kalau saya sebagai orang yang ingin mencoba menjajaki satu investasi properti, tapi yang saya dapatkan adalah saya menjadi salah satu bagian daripada investor hotel. Karena sangat nyata gitu loh Pak. Saya beli satu unit, saya dengan nebeng saya serahkan kepada profesional villa management. Di situ ada hotel international chain. Itu udah bagian daripada operation hotel kan? Lingkungannya kan sudah terawat rapi Pak. Jadi seakan-akan si investor itu memiliki satu unit villa hotel. Itu bisnis yang kalau mau punya hotel, investasi kami itu udah tanda kutipnya hampir setengah T itu Pak. Ya kan? Namun investor hanya dengan 570 juta Pak. Jadi udah part of the menikmati nebeng ya. Nebeng terhadap confident daripada investasi sih kalau saya lihat. Termasuk jaminan chain hotel tadi. Yes. Itu mereka pasti punya jaringan. Wah itu hotelnya mah luar biasa sih. Tapi dilihat dari nilai harga jualnya, kelihatannya ini investor menengah pun bisa masuk ya. Everyone can own a villa and can invest a hotel. Range harganya tidak terlalu tinggi juga. Villa kalau di Bali mungkin harganya 2-3 M sampai 10 M ya. Atau di puncak. Ya kan beberapa project villa kan itu harganya udah di atas 5 M. Ya kita 500-an juta Pak. Iya Bu. Jadi investor milenial gitu kan yang bisa. Ini bisa masuk banget ini. Bisa. Tahap 1 sudah beberapa milenial mereka berani beli. Kan terjangkau harga. Definitely. Iya. Bu, ini Ibu kalau di Batam sih referensi kita udah top banget lah Ibu. Memang amin lah, berkat juga dukungan Bapak ya. Kuat di Batam. Nah, ini kelihatannya kan Ibu udah mulai ke level nasional. Amin Pak. Ibu saya dengar udah mulai cari-cari lahan juga di Jabodetabek, bahkan di beberapa luar kota juga. Rencananya seperti apa? Rencana ya. Ini ya majalah kita ya Pak ya.
Ini ada majalah Saya ya kan? Iya. Dari Batam menuju PT Properti. Nah, ini diukirkan di majalah tersebut, Pak. Oke. Ya Pak Indra ya, itu luar biasa loh, Pak. Saya ikut jadi merinding saya. Betul, Pak, betul. Visi kami itu adalah developer terpercaya dan terbesar di Kota Batam. Itu that was like 2 tahun lalu. Kemudian pada saat saya mulai dikenalkan dengan beberapa kerjasama, exposure kami dengan udah partnership dengan Alam Sutra, partnership dengan Patung Desemboringin, nyalinya tuh udah agak sedikit besar lah Pak ya. Jadi istilahnya udah dalam visi kita tuh langsung definitely kita berubah menjadi top properti nasional Pak. Jadi siap-siap untuk ke nasional. Pada saat diukirkan di dalam cover majalah ini, semua opportunity tuh seakan-akan tuh datang gitu ya Pak. Datang, cukup banyak sih. Sejak bulan Februari saya udah visit 3 kali ke Jakarta, dan itu juga diajakin untuk visit ya ke beberapa. Setelah acara kita waktu itu ya? Setelah acara Pak, diajakin visit, diajakin lihat lokasi, ada yang 40 hektar, ada yang 200 hektar, ya itu teremes-emes sih saya bahwa opportunity-nya sangat open, ya kan? Dan kami masih jadi makin terbuka ya? Makin terbuka, dan kami kan sebagai pebisnis ya, sangat percaya dengan konsep kolaborasi Pak. Iya, jadi sekarang untuk bisa besar itu nggak bisa sendiri lagi. Zaman sekarang tuh nggak bisa dengan kekuatan seseorang, pesertaan ya. Kami sangat open untuk kolaborasi. Misalnya ada juga kami masih menjajaki opportunity terbaik yang bisa kami bawa, karena pada saat kami masuk untuk memasarkan satu project, maunya kan langsung boom gitu ya Pak ya. Jangan mulai dengan pelan-pelan kan, mulai dengan satu branding nama yang bagus, di mana itu sebagai titik awal kami untuk melangkah lebih maju. Nah, open sih Pak dengan semua teman-teman ya yang mempunyai lahan di Jabodetabek, di luar Batam. Itu kami sangat open sih untuk kerjasama supaya visi daripada kita bersama bisa terjadi gitu. Baik dengan sesama teman developer maupun landlord yang punya lahan di mana aja. Betul Pak, betul. Jabodetabek maupun di lokasi-lokasi prospek lainnya. Iya, 2 tahun lalu sih yang sejak itu Bali cukup banyak ya. Bahkan udah ada gambarnya, ada ini masih jajakin gitu. Jadi ya Pak, karena kami partnernya kan akan kelanjutan dengan Pak Tung. Jadi benar-benar beliau sebagai partner juga advisor, guru, mentor, semuanya ada Pak. Iya, jadi banyak kita konsultasi dengan beliau apa yang terbaik ya. Jadi masih untuk melangkah itu kita mau confirm ya, yakin melangkah yang terbaik gitu. Boleh tahu Bu Prinsip kemarin survei lokasi di mana aja? Lokasi ya, lumayan ya istilahnya, nggak jauh-jauh dari yang daerah Tangerang, daerah Bogor, terus juga ada yang menyampaikan juga Kerawang belum saya survei, ada juga tuh Pak. Saya tanya Kerawang di mana ya, harus buka Google Map dulu nih Pak. Padahal itu salah satu juga lokasi yang udah punya prospek juga. Padat. Ya, karena udah banyak industri developer besar juga masuk ke sana. Bu Prinsip ini mungkin ini menarik mungkin informasi ini dari Bu Prinsip buat teman-teman ya, baik developer maupun juga landlord, yang pemilik tanah, pemilik lahan, atau mungkin agent properti juga mungkin yang tertarik ya. Kalau boleh tahu agak sedikit detail seperti apa sih Bu model yang ibu cari ya untuk kalau kerjasama? Apakah lahan-lahan yang jumlahnya besar minimal sekian hektar, atau opsinya ya kerjasamanya nanti pengembangannya dari sentral itu mungkin dari permodalan, konsep semua, atau so far ya Pak ya, kerjasama kami juga kan banyak kerjasama juga di Batam ya Pak ya. Kerjasamanya si landlordnya itu mereka punya lahan, lahannya itu pastikan semuanya tuh ready ya, artinya tidak dalam sengketa, tidak ada dikuasain, kemudian perizinannya jelas, sertifikatnya ada, ya kan, sertifikat induk. Nah dari situ lahan itu kalau di Batam kami antara 5 hektar sampai dengan mungkin Batam sih proyeknya nggak lahannya itu biasanya sampai dengan ribuan hektar seperti di Jakarta, Jabodetabek ya. 55 hektar itu udah besar sekali yang punya Alam Sutra kan. Jadi opsinya begitu sih Pak. Kalau di Jakarta, Jabodetabek harusnya sih proyeknya skala 10-20 hektar ya Pak ya. Masuk sampai ke 100 juga menarik sih, karena pasarnya besar. Dengan satu lahan yang besar itu
kita sangat gampang mengkonsepkan satu konsep development yang udah integrated, ya kan, dari hulu ke hilir sampai ujung itu konsepnya tuh udah bisa digambarkan dengan jelas, daripada setengah-setengah hanya sekedar satu kawasan perumahan gitu ya Pak ya. Jadi bisa memberikan nilai tambah, nilai jual lebih bagus untuk para konsumen gitu. Oke, jadi landlord menyediakan lahannya, Ibu dari sisi manajemen, sisi finance juga. Financing, pembangunan, penjualan, mereka terima jadi. Artinya yang kerjasama dengan kami so far sih tidur nyenyak, tanpa beban, setiap bulan terima uang. Terima uang Pak, karena so far history kami setiap kali launching tuh almost 50% kita sold out, bahkan ada yang 100% Pak, ya kan? Jadi tidurnya nyenyak kan, karena pada saat udah sold out, bulan berikutnya kan udah terima uang Pak. Awal kita penjualan kan booking fee. Nah 7 hari kemudian udah ada angsuran. Yang cash keras langsung lunas. Jadi tidur nyenyak, tiap bulan terima uang. Biar kami yang kerja aja. Daripada lahannya dibiarin telantar ya gitu. Kadang-kadang mau dijual pun sangat susah ya. Nilainya nggak setinggi nilai pada saat udah kita develop ya. Definitely jauh sekali bedanya. Gitu. Nah, nanti proyek-proyek apa yang akan Ibu kembangkan? So far kami masih sangat confident di residensial. Kalau untuk high rise sesuatu yang menarik, saya punya 4 proyek high rise yang dalam proses pengembangan. Namun tidak, menurut kacamata pribadi saya ya, dan dengan research juga harusnya sih dalam waktu 1 tahun 2 tahun ini belum. Konsep Serenity Central itu yang terbaik Pak. Kenapa? Karena itu adalah konsep villa, konsep nature. Jadi contoh sana di daerah Bogor atau mungkin daerah sekitar situ ya. Nah itu konsepnya kan perbukitan tuh. Nah itu dijadikan villa tuh sangat cocok. Because kalau bisa diketahui Serenity Central kami itu bukan satu project Pak. Di Batam sendiri kami sudah ada 5-6 titik lokasi development terhadap Serenity Central. Karena ini adalah istilahnya a distinctive collection. Jadi istilahnya satu koleksi daripada nature of alam, itu ada perbukitan, the hills, beach, forest, valley, cove, island. Ini ada 6 titik lokasi memiliki alam demikian yang dalam konsep kami. Akhir tahun ini juga saya akan launching yang ini kan hillside nih. Serenity Central yang sekarang adalah hillside. Di akhir tahun kami akan launching beachside di pantai Pak. Di mana ya, aduh indah sekali pada saat kita drone ya, kelihatan airnya, pasirnya, dan kami juga sedang dikonsepkan oleh satu konsultan arsitek ternama juga sih. Saya belum izin sebutin namanya, belum saya sign sih Pak. Nanti saya sebutin harganya jadi beda tuh. Tapi bagus sekali, udah berkali-kali kami meeting. Satu project yang Forest Hill sudah done, mudah-mudahan beachside ini juga, aduh keren banget lah Pak. Saya potong dikit, jadi yang di Batam ini punya keunggulan 6. Ada 6 titik lokasi Pak. 6 titik tinggal lokasi. Pilih nih, investor sukanya bagian mana ya? Harus pilih hill dulu Pak. Hillside yang hari ini harus dipilih dulu. Kenapa? Karena ini ada project pertama dari 6 project. Kan? Terbatas project pertama, artinya proyek termurah, ya kan? Kalau namanya investor kan pasti mencari yang termurah, terbaik dan termurah, dan this is the one. Bu, pada saat awal itu ada riset nggak dari 6 tadi itu mana sih yang paling banyak diminati oleh wisatawan? Ada ya? Ada. So far kalau kita lihat ya, usia yang agak mature itu mereka masih memilih bukit. Dengan suasana bukit itu lebih sejuk. Ya lebih sejuk, hawanya itu kami udah testing Pak. Setiap hari tuh saya punya tim planning, research planning, itu sampai detik ini Pak harus membuktikan bahwa itu benar-benar suhunya adalah -3 sampai 5 derajat lebih rendah dibandingkan kawasan di perkotaan. Kami lihat tuh, karena kami kan udah pernah menyatakan bahwa daerah kami lebih sejuk. Jadi kami nggak mau bahwa ada satu informasi yang menyesatkan dan tidak benar, sehingga sampai detik ini setiap minggu mereka sampai tabel bahwa ini sudah di testing dengan suhu 3 sampai 5 derajat lebih rendah. Ya, perbukitan itu lebih mature ya, mature residence. Kalau misalnya pantai itu lebih ke milenial. Mereka lebih suka pantai, suasananya karena lebih istilahnya
milenial sih banyak. Oke Bu, saya maunya yang pantai gitu. Ya, tapi pantai itu nanti akan lebih mahal. Karena kan lebih banyak minat. Dan karena itu kan launching kedua, Pak. Ini dari sisi pebisnis dia. Oh ya, masih boleh, masih untung sih, masih benefit. Tapi tetap harganya pasti akan naik dong, Pak. Karena kan kami juga sebagai developer selalu harus memberikan nilai benefit, nilai investasi kepada investor yang beli duluan. Jadi yang paling banyak peminat, yang paling mahal dong ya? Paling banyak peminat itu belum tentu Pak, karena ada satu lagi titik lokasinya keren banget, mengelilingi laut. Jadi itu namanya Island Bay. Jadi project itu saya namakan Island Bay. Saya udah kebayang tuh Pak sekarang bicara begini, saya udah kebayangin konsep villanya kami. Terus ada parkir berthing daripada kapal-kapal pesiar. Itu kan harganya beda Pak. Peminatnya nggak banyak karena itu eksklusif. Jadi nanti ada perahu layar gitu ya. Ada dermaganya juga masing-masing. Wah, luar biasa. Rencananya udah di situ. Saya udah kebayang di sini gitu. Nanti saya kenalin Ibu sama yang memang komunitas perahu layar. Boleh Pak, boleh. Nanti kita acara di Batam juga akan ada ini sih Pak. Kita naik kapal layar juga. Itu gambaran yang tadi yang posisi Island Bay, yes. Terus apa lagi? Forest. Forest sama hill beda ya? Beda. Forest itu another keindahan yang beda ya. Marketnya udah jadi tuh Pak, konsepnya udah jadi. Kemarin saya udah diserahkan market, nanti saya bawa ke Batam. Ya, itu suasananya beda lah, beda. Secara animasinya, secara fasadnya, terus bener-bener tuh seperti forest, agak chilling gitu kan. Terus kemudian agak sedikit warnanya juga nggak terlalu terang. Kalau pantai kan pasti terang tuh putih. Kalau itu agak warnanya agak lebih gelap. Ya, tapi suasana forestnya itu juga ada. Ini udah kedengeran suara burung nih Pak. Jadi market dengan nanti kenyataan as is ya sama nanti. Harus. Saya sering sekali ya challenge ke sales kami. Ya, kalian ya kalau jualan itu tuh harus pede. Apalagi kerja di Sentra Group. Kamu coba aja ambil brosur ya project kita yang 5 tahun lalu kita pasarkan Pak. Saya minta mereka ambil brosur, mereka pergi ke lokasi rumah yang sudah ready. Coba kamu bandingkan. Di mana perbedaannya? Almost nggak ada Pak. Kecuali catnya mungkin mereka nggak maintain ya, catnya agak sedikit pudar gitu kan. Jadi benar-benar apa yang kita desain di brosur dengan actual itu bisa dilihat gitu. Jadi itu salah satu kepercayaan yang masyarakat Batam berikan kepada kami. Bahwa kami yang kami janjikan kami selalu deliver. Dan itu yang terpenting kan Pak. Untuk mendapatkan trust dan untuk bisnis berkelanjutan itu menurut saya nilai terpenting yang harus kami miliki. Nah Bu, mungkin balik ke mana, ke calon-calon yang mau kerjasama yang punya lahan. Kalau lahan yang seperti yang Ibu sampaikan tadi mungkin langka juga itu, nggak semua lokasi bisa seperti tadi itu. Saya ada survei juga Sentul loh Pak. Sentul bisa begitu? Cantik loh Pak. Ada sungainya lagi. Ada sungai, suara air sungai saya udah udah kebayang juga proyeknya tuh. Iya, ada bukit, ada lembah juga kan. Cantik sih. Walaupun beach nggak ada ya, nggak ada laut ya. Nggak ada laut. Oke. Jadi harusnya nggak harus punya 6. Nggak harus. Kalau tengah kota, kalau bisa konsep, saya pernah punya satu konsep development itu double decker. Wah itu juga keren banget, semacam landed house, namun landed itu memiliki facility sekelas kondominium Singapura gitu loh Pak. Kalau Singapura kondominium kan kayak saya orang tua kan di Interlace ya di Singapura, itu kan masterpiece juga tuh desainnya. Wah itu facility-nya, penghijauannya, tamannya itu bagus sekali. Itu kondo. Berapa lantai? Di Singapura. Itu towernya banyak sekali, puluhan itu. Memang itu adalah brand name juga ya itu. Nah, kalau yang tadi visi yang saya konsep itu maksudnya kalau kota, tapi kita bisa mengembangkan landed dengan facility kondo dengan double decker. Itu juga pasti nilai jualnya tinggi. Karena pada saat seseorang membeli rumah ya, yang dibeli kan rumah impian Pak. Kalau udah beli rumah di dalam, mestinya kan rumahnya di-enjoy. Nggak mungkin kan kita beli rumah, terus kita udah kerja capek-capek pulang ke rumah, maunya cuma sepetak rumah, ya kan, tipe 70 atau tipe 50, tapi tanah misalnya 6x12, tanpa satu kelebihan, gitu. Jadi kami selalu istilahnya
tagline missionnya Sentral lah Pak, Sentral Group ya. Jadi fulfilling dreams, memenuhi impian. Building homes, membangun rumah, we build your dream home. Kemudian kita juga melakukan creating communities. Jadi satu kompleks perumahan, semua perumahan-perumahan yang sudah kami bangun, itu semuanya akan menjadi satu komunitas yang kami ngelingkan di dalam satu platform aplikasi juga. Semuanya kami berikan Pak, karena bangun rumah sebagai developer itu kan tidak hanya konsep jual, bangun, serah terima, selesai. Tinggal. No, nggak boleh Pak. Harus di-maintain jangka panjang dan mereka nyaman. Jadi kami juga ada residential management yang sekarang tuh benar-benar dalam tahap fokus bagaimana selalu memberikan nilai tambah. Penting itu Pak. Tapi kalau bangun di pusat kota kan udah mahal harga tanahnya. Harga tanah mahal masih bisa dibalancekan sih ya, bisa dibalancekan. Masih harganya mungkin yang harus lebih. Kembali lagi kan kalau kita menjual sesuatu itu kan harga, pengalaman saya Pak ya, pengalaman saya dealing dengan pembeli itu banyak sekali mereka harga itu tuh bukan harga RP yang dilihat Pak, tapi harga yang dilihat itu adalah value yang didapatkan. Kalau orang yang membeli hanya dengan rupiah bandingkan price list, itu biasanya ya sorry to say itu mungkin rumah yang standar RS ya kan, yang untuk memenuhi mereka punya rumah aja. Tapi pada saat kita udah masuk ke pusat kota, kita masuk ke konsep perumahan yang berbeda, itu kan adalah satu impian yang terpenuhi ya Pak ya, ya kan? Jadi itu namanya mereka setelah mereka sudah punya status, mereka udah upgrade secara karir, bisnis, mereka ingin mendapatkan rumah yang lebih bagus. Nah, value yang kita bicara sih Pak. Oke. Bu, agak sedikit lagi ke soal kerjasama ya. Jadi Sentral itu lebih kemana fokusnya kalau kerjasama ya? Kalau misalnya apa Ibu juga mau kerjasama untuk proyek apartemen misalnya, atau perkantoran, atau mall juga, apakah Sentral juga mau? Future ya? Iya, future. Saat ini saya masih sangat passion dengan residential. Termasuk apartemen? Apartemen itu saya sedang pengembangan low rise juga Pak. Karena yang ingin kami berikan itu tuh bukan sekedar bisnis jualan rumah sih Pak. Jadi apartemen harus apartemen. Saya lagi konsep di Batam itu apartemennya tuh bukan apartemen yang murah, cicilan 1 juta sampai 3 juta, yang ujungnya tuh orang jadikan kos-kosan. Itu sayang Pak, sayang. Yang saya inginkan itu saya melihat ada satu segmen market, niche market yang berbeda, di mana orang-orang yang udah cukup mapan, ya berumur, anak-anaknya tuh sudah dewasa, rumahnya besar, ya mungkin 500 meter, berapa M, dan pada saat anak-anaknya sudah besar, sudah keluar, udah married, ya sudah keluar dari rumah orang tuanya. Nah si orang tua ini kan mirip-mirip dengan belum, ya mereka akan kesepian Pak kalau tinggal di rumah besar sekali, betul, akan punya memori. Jadi lebih baik mereka memilih tinggal di satu kondominium high end, berkelas, dan di situ komunitasnya ada. Visi saya ke sana kalau bangun apartemen. Dan semua dilayani. Juga salah satu visi juga ya ada istilahnya namanya apa ya? Retirement village sih Pak. Senior living. Oke, senior living. Senior living, golden living. Ya, itu masih kurang tuh Bu. Kurang, ya orang-orang yang usia di atas 50-60. Mereka udah kesepian kan, jadi mereka butuh komunitas. Nah itu kalau kita ada satu kompleks perumahan yang menghubungkan orang-orang itu, keren tuh Pak. Itu juga salah satu impian saya sih untuk saya bangun. Itu di mana? Di Batam atau di Jabodetabek? Itu konsep saya udah mendunia itu. Ya, karena itu bisa istilah satu lokasi bagus. Jadi mereka tinggal itu orang yang udah umur segitu mereka nggak perlu rumahnya itu nggak perlu bawa itu rumah dia, karena kan masa hidupnya kan sisa-sisa golden years-nya kan. Mereka harus menikmati. Jadi anyhow mau ke Bali, kalau saya udah terbangun satu kompleks yang istilahnya di mana-mana, ya dengan dia memiliki dengan beli dengan kami, konsep saya ya Pak ya, belum saya tuangkan itu. Jadi hari ini saya ceritakan. Pak Indra pinter mancing nih Pak. Jadi artinya di Bali, ya kan? Oh tinggal di Bali, ya dengan gampang kami akan sediakan, kami punya retirement village di sana.
Ya kan? Pada saat mungkin dia mau ke Malaysia, ke Singapura, ke Australia, maybe who knows, ke Thailand, ke Bangkok, Phuket, daerah-daerah yang mereka bisa menikmati, Batam, ya kan? Jadi jadi nggak kepemilikannya itu bukan di satu unit rumah, tapi adalah komunitasnya. Jadi di mana situ ready kami sediakan. Keren loh Pak ya? Ini baru muncul. Oke. Iya. Oke Bu, ini udah waktunya cepat sekali. Kita gitu kan nggak terasa juga nih. Nggak terasa ya Pak. Gitu kan. Passion ya Pak ya, saya cerita development ketemu apa yang memang kita kuasai seperti Ibu Prinsip itu ngalir aja, ceritanya udah kebayang tuh. Kebayang ya. Kenyataan itu akan segera diwujudkan. Amin, amin Pak. Oke, Bu Prinsip, terima kasih banyak Pak. Ibu udah datang. Mudah-mudahan acara nanti malam bisa sukses dan seluruh unitnya bisa laris manis tuh. Amin. Dari sisi harga saya lihat ya, dari sisi konsep dan keunikannya dengan lokasinya juga di Batam ya, itu kelihatannya Batam bisa dikatakan is the next tourist destination after Bali. Iya Bu. After Bali. Iya. Itu buktinya tadi itu aja, tingkat perekonomiannya jauh di atas malah. Yes. Oke Bu, terima kasih banyak. Thank you banget, thank you Pak Indra. Nanti juga acaranya sukses di Batam, kita ketemu di sana. Boleh Pak. Kita explore Batam ya. Seperti apa sih proyek-proyek kebanggaannya Bu Prinsip, nanti kita coba lihat di sana. Thank you Pak. Thank you. Teman-teman, sahabat Geraha Jurnalis dan Koridor TV, demikian perbincangan kita dengan CEO Central Group Ibu Prinsip Mulyadi yang memang sejak awal punya prinsip kuat ini. Sesuai nama Pak. Yang mungkin nanti pengen tahu lebih jelas tentang proyek-proyek yang dipasarkan bisa lihat di website ada, Instagram, sosial media lengkap. Juga mudah-mudahan kalau dia tertarik nanti mau datang langsung ke gathering, mudah-mudahan masih tersedia tempatnya. Bisa Pak, bisa chat ke kami punya Instagram Swiss Hotel Peak Avenue. Hotel Swiss Hotel. Di Peak ya? Peak ya. Di Peak. Di ballroomnya Pak. Ya, ini harganya kalau saya lihat tadi termasuk sangat affordable. Iya. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam properti dan salam kompeten.